selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Jatuh ya di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini ya, di 3 hari ke depan ini kita akan lihat apa yang akan terjadi dari tanggal 16 sampai 18 November 2025. Kalau sebelumnya nih ya, kemarin kita udah lihat reading tentang untuk 1 minggu ke depan secara general apa yang akan terjadi sama kamu di 1 minggu ke depan. Ini kita akan lihat detail-detail kecilnya di 3 hari ke depan ini ada apa aja buat kamu ya, hal apa saja yang akan terkait dengan kamu, lebih yang perintilan-perintilannya. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Gemini di sini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendirian teman-teman Gemini ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik dan juga jadi tahu tentang fakta baru yang bisa aja terungkap gitu, yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Jadi kalau apa-apa Gemini jangan banyak kayak menyembunyikan unek-unek sendiri. Gemini itu kan paling bisa ya, kayak kelihatan hidupnya baik-baik saja padahal sebenarnya di dalam gitu ya, banyak banget kak beban pikiranku, hatiku, perasaanku ya. Entah kemana ini aku akan cerita gitu ya untuk ngeluarin semua unek-unek. Nah ini ya sering kejadian seperti itu. Di luar nggak apa-apa, di dalam menanggung semua beban hatinya sendiri gitu. Ya, yang mau personal reading sama aku jangan lupa di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Jadi jangan galau sendirian ya. Jadi wadah untuk curhat juga sih sebenarnya. Biar kamu itu lega ya. Perasaannya jadi lebih enak. Oke, langsung yang pertama Gemini. Di 3 hari ke depan Gemini akan terkait dengan yang namanya kekuasaan. Bisa terkait dengan pemerintah juga, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan ya. Atau politik, tapi jarang banget ya Gemini. Jarang banget tentang politik ini, hanya segelintir saja orangnya yang bisa terkait dengan ini. Atau kalau enggak tentang bangunan, apakah akan buat bangunan baru, beli bangunan baru, rumah baru, renovasi bangunan, Gemini ini bisa ya. Lalu yang kedua ada The Moon. Di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan reputasi ya, emosi. Ada reputasi yang mungkin dipertaruhkan atau gimana ini Gemini ceritanya ya. Circle, kemampuan secara fisik juga bisa, tentang kondisi kesehatan kah berkaitan ya. Emosi, ada hal-hal yang akan bikin emosi kamu jadi naik di 3 hari ke depan ini ya. Circle, terkait dengan circle juga, orang-orang di circle-nya kamu. Nanti kita lihat di klarifikasinya ya, ini lebih tepatnya mengarah kemana kamu ini maksudnya. Terus yang ketiga di sini Gemini juga akan terkait dengan the snake. Hati-hati, ada musuhmu di 3 hari ke depan Gemini. Musuh yang pembohong, yang kalau di depan kamu manis, di belakang kamu menjijikan ya. Kalau di belakang ngejelek-jelekin, kalau di depan kamu yang pura-pura paling care, setia, paling baik, paling mengerti, bagaikan ibu peri ya. Tapi di belakang kamu diam-diam nusuk ini ya. Siapa itu kak? Wanita. Dia wanita ya, dia cewek loh Gemini ya, musuhmu ya, cewek kayak ular tuh ya, berbisa, omongannya berbisa banget. Terus yang keempat di sini kamu juga akan terkait dengan hal-hal yang polos. Yang polos biasanya apa kak? Biasanya kan anak kecil tuh polos. Kalau orang dewasa yang pura-pura polos kak, ada juga ya, terkait dengan suatu permulaan dan suatu awalan, hal yang kecil. Hal yang kecil, kamu akan terkait dengan itu yang kecil-kecil ya di 3 hari ke depan ini. Oke, cus lah kita klarifikasi ya daripada penasaran. Tapi sebelum itu kayak biasa angka keberuntungan dulu ya. Aku sebutin yang Gemini di 3 hari ke depan ada di angka 19 buat kamu, 32, angka 7 dan 13. Oke, coba langsung aja kita klarifikasi buat Gemini ke depan. Oke, ada Nine of Wands, Three of Wands, The High Priestess, King of Cups. Yang pertama ada di Tower, diklarifikasi oleh Nine of Wands. Di 3 hari ke depan ya,
Apa yang akan terkait dengan seorang Gemini Kak? Di sini diklarifikasi oleh Nine of Wands. Nine of Wands si The Tower-nya kamu ini. Jadi aku melihat sepertinya akan ada hal-hal yang kamu batasi yang terkait dengan kekuasaan seseorang bisa, atau yang terkait dengan pemerintahan. Mungkin kamu ingin membatasi untuk melihat berita-berita pemberitaan tentang pemerintah. Apakah kamu udah males? Udahlah kebijakan pemerintah ya, kayak udah bikin pusing gitu ya. Batasin nonton berita kali. Atau membatasi hal-hal berkaitan dengan bangunan ya. Kalau bangunan berarti kamu membatasi, biasanya orang kayak, ih aku punya dananya sekian nih, udahlah batasin sampai segini dulu ya proses pembangunannya, nanti kalau ada uangnya baru lanjut lagi. Atau membatasi kayak, aku mampunya segini nih belinya gitu, kalau untuk lebih lagi aku udah nggak ada uangnya ya. Jadi membatasi untuk bangunan di sini, kayak aku bisanya mungkin investnya sekian untuk usaha ini, untuk bangun usaha ini, atau untuk beli bangunan ini, kalau lebih lanjut lagi aku nggak bisa. Membatasi ya, membuat batasan di sini. Atau terhadap kekuasaan seseorang kamu membuat batasan gitu. Bisa aja seseorang yang kamu kenal sudah melampaui batas tentang kekuasaannya ya. Mungkin seseorang di sini, seseorang berkuasa, punya kuasa, dan kamu mencoba membatasi kekuasaan mereka karena kamu menilai bahwa ini udah kelewatan, kamu udah nggak punya kuasa untuk mungkin bagian ini, bidang ini, mundur ya. Aku kasih batasan di sini. Bisa jadi kamu adalah seseorang yang lebih berada di atasnya, kamu batasin seseorang yang udah kelewatan di sini terhadap kayak ini tuh bukan urusan dia, kenapa dia urusin. Nah gitu loh, lebih simpelnya ya. Dan kamu punya wewenang untuk, atau punya kemampuan untuk membatasi itu, ngasih batasan terhadap seseorang yang sudah melampaui batas ya. Terus yang kedua di sini The Moon diklarifikasi oleh Three of Wands. Gemini juga akan terkait dengan reputasi tadi aku katakan. Nah soal reputasi, ngomong-ngomong soal reputasi, yang ngomongin soal reputasi, ada reputasi kamu ini yang semakin terlihat bagus ya, reputasi yang semakin terlihat baik, semakin berkembang, semakin dipandang dan dihargai oleh circle atau orang-orang sekitarannya kamu, kemampuan kamu ya. Cuma emosi juga mudah berkembang di sini ya, mudah dor Gemini. Kalau aku lihat di minggu lagi di 3 hari ke depan ini ya, di 3 hari ke depan perintilan-perintilannya ya, di sini aku melihatnya soal emosi mungkin bisa naik ya di 3 hari ke depan ini ya gitu. Bukan naik sendiri atau gimana nih Kak, mau marah-marah sendiri Gemini ini? Ya enggak lah, gila ya marah sendiri ya. Karena ada yang menyebabkan ya. Contoh apa yang menyebabkan emosi Gemini bisa naik Kak? Ini ngelihat orang-orang yang semena-mena tadi nih. Kamu bakal marah banget kalau ngeliat orang-orang yang semena-mena gitu, kayak udahlah nggak punya kemampuan ya, sok berkuasa, sok ngatur, sini kubatasin gitu. Jadi udah kesel Gemininya gitu ya, sebel ngelihatnya dan dibatasin tadi kan. Ini orang-orang kayak gini nih bisa bikin kamu emosi gitu. Selebihnya Gemini mah kalau bisa tenang hidupnya mau tenang ya, tenang, jaga privasi di sini gitu ya. Tapi reputasi kamu lagi naik loh di 3 hari ke depan ini, di circle kamu atau di lingkup pekerjaan kamu lagi naik, reputasinya lagi bagus ya. Mungkin terkait dengan hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya, jadi nama kamu ini agak dikenal gitu ya. Terus yang tapi dikenalnya secara baik ya. Lalu yang ketiga di sini ada The Snake diklarifikasi oleh The High Priestess. Gemini di 3 hari ke depan juga akan terkait dengan musuh, kan aku bilang tadi. Kamu akan ketemu dengan musuhmu kah? Atau musuh yang gimana ini kah? Atau Gemini udah tahu musuhnya siapa kak? Ya sebagian Gemini ini udah tahu dia musuhnya siapa, atau orang yang menganggap dia musuh siapa ya, menganggap dia musuh. Aduh terbalik tuh kata-kataku, sorry belibet. Jadi Gemini ini udah tahu baik itu musuhnya siapa, orang yang menganggap Gemini itu sebagai musuh juga siapa, itu Gemini udah tahu ya. Beberapa itu udah tahu. Dan aku melihat kamu mencoba untuk lebih jaga privasi kamu dari musuh-musuh kamu ini ya, karena kamu udah tahu beberapa ini musuh kamu siapa, orangnya siapa. Jadi contoh mungkin kamu membatasi untuk orang ini tahu tentang story kamu ya, tahu tentang updatean status kamu. Mungkin tuh udah kamu exclude gitu ya statusnya ya. Contoh tuh kayak di WA kali ya, di exclude. Nah ini nggak usah nih,
si dia ini nih yang ini ke musuhku ini nih nggak perlu nih lihat status aku nih, nggak penting dia ini, daripada dia iri nggak jelas sama aku, ya udah private gitu ya. Kamu hanya membagikan status kamu ya kepada orang-orang yang kamu anggap penting aja. Yang musuh ini kamu hindarkan, meskipun dia kelihatan baik, kelihatan manis di hadapan kamu, cuman kan ya yang manis itu nggak semua baik gitu ya, bisa aja nyakitin kan buat kedepannya. Contohnya apa? Gula gitu. Oke, jadi gitu, kamu sangat jaga privasi kamu dari musuh kamu biar mereka nggak tahu aktivitas kamu apa, kamu lagi ngapain, biar nggak sewot tuh orang ya. Terus yang keempat ada dicek, diklarifikasi oleh King of Cups. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan ini sih, ini bisa terkait dengan anak ya. Buat para Gemini, apakah ada yang di sini bukan baru sih, kayak merencanakan untuk punya keturunan, ada program untuk punya keturunan. Nah, aku melihat seperti ada keinginan untuk ayo gitu ya, kita program nih gitu. Mungkin ada yang program hamil gitu ya. Udah ada rencana dan arahan di sini yang akan kamu lakukan yang terkait dengan anak, atau cara parenting di sini ya, rencana parenting buat ke depan, atau di sini tentang masa depan anak, sudah mengarahkan kayak ini anak akan sekolah di sini nantinya gitu ya, akan menempuh pendidikan di sini. Atau kalau nggak tentang anak, bisa jadi ini sesuatu tentang hubungan antara kamu dan seseorang, meskipun awalnya kecil, meskipun ini hubungan yang sifatnya permulaan, tapi ini akan menjadi sesuatu yang serius tentang komitmen untuk kedepannya, seperti itu. Pokoknya ini yang berkaitan dengan rasa sayang kamu terhadap seseorang, bisa pasangan, bisa anak gitu. Ini menentukan arah ya, orang yang kamu sayangi dan yang kamu cintai buat kedepannya. Rencana kamu ya terhadap mereka, arahan kamu buat mereka kedepannya, kayak gitu ya. Karena kamu sepertinya bersedia untuk support apapun yang mereka lakukan. Kalau contoh anak ya, nanti mau anak sekolah di mana, kamu udah siapkan, kamu siap mengarahkan, kamu siap support pilihan mereka mau sekolah di mana ya, mau jadi apa nantinya. Di sini kalaupun dengan pasangan, kamu siap untuk menjadi pasangan yang sangat mengayomi gitu ya, penuh dengan toleransi dan sangat berempati terhadap pasangan sendiri, seperti itu. Terkadang kan zaman sekarang ya, gimana ya ngejelasinnya, kayak kita itu lebih cenderung mudah kasihan sama orang lain dibanding dengan pasangan kita sendiri. Kalau sama orang lain mungkin empati kita begitu besar, cuma kalau sama pasangan sendiri ya ini keluar dari tabiat asli kita yang jelek-jelek kita nih ya. Sehingga terkadang agak kurang rasa empati gitu, kayak kurang kasihan sama pasangan ya. Dia udah capek, kita marah-marah terus gitu ya. Nah ini nih ya, kamu mulai mencoba untuk support tentang hubungan, tentang kasih sayang kamu dengan pasangan ya, atau dengan orang yang kamu cintai, kamu tuh akan selalu support mereka gitu. Di 3 hari ke depan ini kayaknya akan banyak support tentang orang yang disayangi ataupun dicintai ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Gemini. Untuk ini semua di 3 hari ke depan ada apa saja ya? Itu ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu untuk readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.